Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pertemuan kedua ini, Ibu bisa bertatap muka, meskipun jarak jauh ya anak-anak sekalian, nggak apa-apa. Dan Ibu juga selalu pakai masker seperti ini. Karena memang kita pada kesempatan ini harus selalu seperti itu. Jadi jaga jarak, selalu pakai masker, kemudian cuci tangan, ya, jaga imun dan imannya. Dan kita selalu berdoa mudah-mudahan corona ini cepat berakhir dan kita bisa bertemu tatap muka pembelajarannya secara langsung. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Ibu akan menerangkan tentang ruang lingkup kimia. Kemarin pada pertemuan pertama sudah dijelaskan tentang materi yang akan disampaikan dalam satu semester. Ya. Mulai dari ruang lingkup kimia, perkembangan model atom, dan mungkin kalian bisa baca ya dari materi yang kemarin pertemuan pertama yang sudah Ibu share. Kemudian untuk sekarang, kita mempelajari ilmu kimia. Ilmu kimia adalah salah satu cabang ilmu IPA, ya, ilmu pengetahuan alam. Yang di SMP mungkin merupakan gabungan antara IPA, IPA-nya itu fisika, kimia, biologi itu tergabung. Sedangkan di SMA itu terpisah, jadi kimia dipelajari di kimia, fisika di fisika, biologi di biologi seperti itu. Nah, untuk yang pertama kita mempelajari ruang lingkup kimia. Apa sih sebenarnya yang dipelajari dalam ilmu kimia itu? Ilmu kimia itu meliputi ya mempelajari susunan, struktur sifat, perubahan materi dan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Jadi misalnya seperti ini. Jadi susunan air itu apa aja? Ya, terdiri dari unsur apa aja? Sehingga kalau unsur air misalnya sudah diketahui juga. Air yang suka digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya kita tidak bisa hidup tanpa air. Ya Alhamdulillah Allah menciptakan air dengan begitu berlimpah. Kalau seandainya tidak ada air, kita akan seperti apa gitu, nggak mungkin terjadi kehidupan. Nah sekarang susunannya air itu apa gitu. Jadi tersusun dari hidrogen dan oksigen yang bergabung seperti itu. Kemudian sifatnya bagaimana gitu. Kemudian bisa nggak air bisa berubah nggak gitu ya, ada perubahan materi misalnya menjadi es, itu kan perubahan materi. Kemudian mengembun itu juga terjadi perubahan materi. Dan energi yang menyertainya itu selalu ada. Kemudian ilmu kimia itu dibagi dua ya. Jadi kimia secara deskriptif dan kimia secara teoritis. Nah, yang deskriptif itu yang gimana gitu? Itu adalah berdasarkan hasil pengamatan ya, percobaan, eksperimen. Kemudian itu akan menjadi menyimpulkan suatu teori ya. Kemudian kimia secara teoritis itu bisa dibedakan menjadi kimia lingkungan, kimia farmasi gitu ya. Jadi ada beberapa macam apa sih contoh-contohnya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nah ini sudah Ibu jelaskan tentang susunan materi. Susunan materi itu bisa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah unsur, yang kedua adalah senyawa, yang ketiga adalah campuran. Nah ini ketiga ini sudah dipelajari di SMP, bahkan sudah diperkenalkan gitu ya. Misalnya unsur itu apa sih gitu ya. Untuk wanita itu biasanya menggunakan perhiasan gitu, emas ya. Jadi emas itu adalah merupakan suatu unsur. Nah kalau senyawa apa ya? Seperti Ibu tadi sebutkan bahwa senyawa itu adalah air. Air itu adalah suatu senyawa karena gabungan dari beberapa unsur. Unsur apa saja? Hidrogen dan oksigen. Kemudian untuk campuran. Untuk campuran itu sebenarnya kalian sudah mempelajari, misalnya kalian mencampurkan antara gula dengan kopi, ya, kemudian gula dengan pasir, misalnya itu adalah suatu campuran. Nah, campuran ini terbagi dua juga, ada campuran yang sifatnya homogen, ada campuran yang sifatnya heterogen. Nah, kemudian struktur materi. Struktur materi itu dibedakan menjadi 3. Ada molekul unsur, ada molekul senyawa, dan ion.
Ini dibedakan berdasarkan jenis ikatannya. Jadi kalau molekul unsur ikatannya gimana, molekul senyawa gimana, ikatan ion juga gimana. Nah, ini akan dipelajari tentang ikatan itu di bab terakhir dari semester 1. Kemudian yang ketiga adalah sifat materi. Nah, ini juga harus dipahami tentang sifat materi, ya. Sifat materi itu mudah terbakar, mudah berkarat, mudah bereaksi. Yang mana aja kalian harus tahu. Sehingga dengan mengetahui sifat materi itu kalian itu akan berhati-hati. Misalnya, kalian jangan mendekatkan misalnya bensin ke api gitu karena bensin itu mudah terbakar. Kemudian yang mudah berkarat misalnya besi buat pagar itu tanpa dicat itu mudah berkarat. Makanya untuk supaya awet itu dicat gitu ya. Kemudian yang mudah bereaksi ini juga harus dipisahkan. Nah, kalau seandainya kalian mempelajari kimia dan tahu itu akan dipisahkan antara zat-zat yang mudah terbakar, mudah berkarat atau mudah bereaksi. Jadi mungkin nanti bisa berhati-hati lagi ya. Kemudian yang keempat itu adalah perubahan materi. Seperti Ibu tadi katakan, perubahan materi itu ada gitu ya. Misalnya kertas itu materi, itu bisa berubah secara fisika, bisa berubah secara kimia. Bagaimana itu kertas bisa berubah secara fisika gitu. Kertas bisa disobek gitu ya. Jadi sifatnya itu sama antara sobekan kertas dengan lembaran kertas gitu. Cuma bentuknya aja yang berbeda. Kemudian untuk perubahan kimia, bagaimana kalau misalnya perubahan kimia? Kimia itu misalnya kertasnya itu dibakar. Nah, untuk sifat itu tidak akan sama kertas yang belum dibakar dengan yang sudah dibakar seperti itu. Dilanjut ya. Kemudian kompetensi yang akan dicapai di dalam bab pertama itu adalah yang pertama adalah memahami metode ilmiah dalam kehidupan. Kedua, memahami keselamatan kerja di laboratorium. Kemudian menyajikan metode ilmiah dalam bidang kimia. Kemudian yang keempat, menyajikan hasil pengamatan tentang keselamatan kerja dalam mempelajari ilmu kimia. Ini yang akan dicapai mempelajari di bab pertama. Ya, dilanjut. Ya. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa apa saja, Bu? Jadi kalian itu harus mampu menjelaskan hakikat ilmu kimia. Jadi hakikat ilmu kimia itu seperti apa? Kemudian menjelaskan tentang metode ilmiah. Kemudian menguraikan tahapan metode ilmiah itu bagaimana. Kemudian menjelaskan definisi tentang keselamatan kerja di laboratorium. Itu harus gimana? Kalau misalnya kalian praktek di laboratorium itu tidak boleh main-main gitu atau tidak boleh membawa makanan ke laboratorium gitu. Nah, itu selalu diperhatikan. Kemudian mampu menjalankan tata tertib yang ada di laboratorium. Yang tadi mungkin salah satunya sudah Ibu sebutkan. Kemudian mampu menjelaskan nama alat laboratorium dan kegunaannya. Alatnya itu untuk apa saja, misalnya ya. Alat itu macam-macam banyak sekali, nanti boleh Ibu tunjukkan ya. Ya, kita dilanjut. Misalnya untuk alat ini apa aja? Misalnya ini adalah corong saring, kemudian ini adalah beker gelas ya. Nanti lama-kelamaan kalian juga akan mengetahui beberapa alat yang ada di laboratorium dan bagaimana kegunaannya. Kemudian menjelaskan sifat-sifat bahan, nama bahan, lambang, dan simbol-simbol yang berbahaya yang ada di laboratorium. Ini juga akan dipelajari ya untuk bab berikutnya. Nah, kita pelajari dulu tentang hakikat ilmu kimia. Pasti kalian tahu tentang gambar yang Ibu tampilkan di sini. Ini ada beberapa botol-botol yang berisi obat-obatan. Kemudian ini ada sampo, ada deterjen, Pepsodent, sikat gigi, ya sabun. Ini juga ini sudah dikenal oleh kalian sendiri dan mungkin sudah digunakan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ini ada peralatan dapur gitu ya, macam-macam kan di dalamnya itu ada. Mungkin sudah kalian kenal lah ya. Kita lanjut. Nah,
Produk-produk yang tadi yang Ibu sebutkan tadi itu merupakan hasil rekayasa dari pengembangan ilmu kimia yang ditemukan oleh para ilmuwan melalui penelitian metode ilmiah. Ya. Jadi sebelumnya produk-produk itu nggak ada ya, tapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan itu dengan para ilmuwan itu diteliti gitu ya, diteliti makanya ditemukanlah misalnya untuk obat untuk obat sakit kepala, untuk flu, atau misalnya sekarang yang lagi booming adalah bagaimana ini menyembuhkan tentang corona ya. Untuk corona itu belum ada obatnya gitu ya, cuma ada pencegahan atau meningkatkan daya tahan tubuh dengan apa gitu ya, dengan vaksin. Jadi kalian kalau misalnya ada program untuk vaksin di sekolah itu harus mengikuti ya kalau memang ada izin dari orang tua, kemudian kalian juga sehat gitu ya. Karena nanti akan meningkatkan imun imun atau kekebalan tubuh yang ada dalam diri kita dan mudah-mudahan kita tidak terpapar dengan yang namanya virus corona. Amin ya. Kemudian ini Ibu gambarkan ini ada uh, ada pengamat ini lagi apa gitu ya, dia lagi mengamati gitu, berpikir, terus setelah mengamati berpikir gitu ya, setelah berpikir ini merumuskan masalah gitu, ini kenapa nih harusnya gitu ya, kemudian istilahnya melakukan eksperimen, di sini ada gambar eksperimen, kemudian menganalisis data ya, setelah dari eksperimen itu ada data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis. Nah, kalau sudah dianalisis berarti bisa disimpulkan. Nah, ketiga ke langkah-langkah ini yang disebut dengan metode ilmiah. Jadi tidak segampang itu obat itu misalnya obat corona atau vaksin corona yang beberapa jenis ada Sinovac ya, ada beberapa kalau dilihat di media sosial itu tidak langsung diproduksi, itu harus diteliti dulu dan pengumpulan datanya dulu ya, baru diamati, kemudian di masalahnya itu apa supaya bisa membunuh virus corona itu harus bagaimana. Nah ini kan vaksinnya ada 2 kali ya, vaksinnya Ibu aja sudah alhamdulillah sudah 2 kali vaksin gitu ya. Kemudian dilanjut ya. Nah ini adalah salah satu contoh. Ini ada salah satu contoh penanggulangan air sumur yang tercemar. Ini adalah contoh penerapan metode ilmiah gitu ya. Jadi kalian misalnya ini air sumurnya nih di rumah misalnya ada yang seperti ini tidak bisa langsung dipakai ya, kita harus teliti dulu. Kenapa yang menyebabkan bahwa air di sumur itu misalnya kotor gitu ya. Kemudian airnya diambil, nggak mungkin kan kita teliti semuanya gitu. Ambil airnya, kemudian di kondisi awalnya seperti ini diamati, kemudian bagaimana ketika saat dimasukkan gitu berbau atau enggak, berwarna atau enggak gitu ya. Kemudian berasa atau enggak itu adalah pengumpulan data-data. Kemudian setelah itu bisa dijernihkan, misalnya kalian bisa buat dengan bekas cat seperti ini ya. Kemudian di bawahnya ada injuk, ada arang, ada serabut kelapa, ada pasir, ada kerikil kecil dan kerikil besar. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam satu wadah. Boleh menggunakan botol aqua yang gede gitu boleh, atau untuk uji coba boleh yang kecil dulu. Kemudian air yang kotornya kita masukkan ke sini ya. Nah, kemudian hasilnya bagaimana kita tampung? Nah, kalau misalnya warnanya tidak sama dengan yang asal, kemudian tidak berbau, kemudian tidak berasa, nah lumayan airnya itu bisa digunakan untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari ya. Tapi jangan diminum langsung ya, nanti takutnya airnya kualitasnya jelek ya. Ya, untuk materi yang tentang hakikat ilmu kimia dan pengertian ilmu kimia dan metode ilmiah sudah Ibu sekilas tadi sampaikan ya. Kemudian ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan ya, apa saja sih Bu? Nah, ini ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab.
yaitu dari salah satu contoh penanggulangan air yang tercemar ya. Jadi kalian tuliskan rumus masalahnya. Jadi apa? Mungkin semua siswa itu berbeda-beda ya untuk perumusan masalahnya. Kemudian kalian jawab apa itu yang disebut hipotesis, kemudian bagaimana menguji hipotesisnya. Jadi yang keempat adalah apa yang bisa disimpulkan. Kemudian yang kelima, bagaimana urutan metode ilmiah yang kalian buat dari contoh pencemaran air yang tercemar tadi ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan. Nanti Ibu tunggu tugasnya untuk bisa dinilai sama Ibu ya. Jadi baru ada satu tugas yang kalian bisa kumpulkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian bisa sehat dan tidak lupa ya selalu berdoa. Hatur nuhun.